Sorghum perlu diperkenalkan karena ini mengawali hidup banyak orang. Merdeka pangan adalah menanam apa yang kita makan. Literasi sorghum ada di relief Borobudur. Heroisme sorghum adalah pangan yang digunakan sebagai siasat Sultan Agung menuju Batavia. Hari ini sorghum dijadikan cadangan pangan lokal di Provinsi Jawa Tengah maupun dijadikan prototip hilirisasi. Sahabat terkasih, hari ini kami dari UKM Aufi bertemu dengan teman lama. Sebenarnya dulu dikenal sebagai insan perfilman Indonesia, tapi entah kenapa sekarang mengurusi pangan. Jadi setelah mengurus perfilman Indonesia, sekarang mengurus pangan untuk Indonesia. Namanya Boy Rifai, teman lama kami yang kenal kalau tidak salah tahun 78-79. Mas Boy, Anda kenapa tiba-tiba tertarik untuk mengurus pangan? Silakan. Pangan adalah sebuah momentum. Kalau kita merdeka, maka pangan harus merdeka. Kenapa setelah saya melahirkan serial televisi Sahur Subuh di tahun 90-an dan animasi Legenda Nusantara bersama Nestle dan Bening Animasi di Yogyakarta, dan setelah majalah film lahir, maka saatnya saya menggunakan pengetahuan komunikasi, pengetahuan film untuk mengkomunikasikan pangan warisan Nusantara. Untuk Anda tahu, literasi sorghum ada di relief Borobudur, dan heroisme sorghum adalah pangan yang digunakan sebagai siasat Sultan Agung menuju Batavia. Kalau Anda saat ini mengenal dodol, Anda mengenal jenang kudus, itu adalah cara bagaimana mendayakan sorghum untuk bisa disimpan lebih lama. Hari ini sorghum dijadikan cadangan pangan lokal di Provinsi Jawa Tengah maupun dijadikan prototip hilirisasi untuk mie sorghum, untuk tepung sorghum, maupun untuk yang lain-lainnya. Mas Boy, ini sebenarnya Anda awalnya bagaimana sih bisa memindahkan pola pikir dari produksi film menjadi produksi pangan? Saya menyadari film adalah sebuah pengetahuan. Seorang yang cacat dan jelek bisa menjadi hero dibangun dengan karakter. Beauty and the Beast, tokoh yang sangat buruk menjadi idaman para pemirsanya. Sorghum perlu diperkenalkan karena ini mengawali hidup banyak orang. Dengan pengetahuan film, pastinya sorghum akan sampai kepada image yang baik, karena di sorghum ini banyak sekali potensi-potensi nutrisi yang baik, gluten free dan iron fiber. Dengan pengetahuan film yang saya punya, saya akan dedikasikan hidup saya untuk mengkomunikasikan sorghum sehingga menjadi pangan Nusantara kembali, dan kawan-kawan, saudara-saudara, bapak, ibu semua sehat karena mengkonsumsi produk lokal warisan Nusantara. Sorghum sekarang sedang digerakkan. Anda pernah nggak mengalami kesulitan bagaimana petani kita untuk menanam sorghum sebagai produk pangan yang kuat? Jadi kuncinya adalah sorghum ini tanaman yang sangat mudah ditanam, tidak butuh air banyak. Hanya pengetahuan atau kauniah dari sorghum jarang dikomunikasikan. Sorghum ini sekali tanam bisa panen berkali-kali untuk pakan manusia maupun burung. Untuk pakan ternak, sorghum menjadi makanan yang sangat luar biasa bagi ternak,
Sejak zaman Nabi Ibrahim mengembalakan domba-dombanya di gurun pasir, yang ada tanaman yang bisa hidup di lahan kering hanya sorghum. Awal mula dari saya mendayagunakan sorghum adalah sebetulnya kegagalan food estate-nya Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo dianggap gagal untuk food estate, maka saya bersama teman-teman Gerindra dari DIY dengan Wakil Sekjen Gerindra, Mas Agus Subagio, ayo kampanye 2024 ke 2029 kita mengangkat pangan. Maka sejak itu saya jatuh cinta kepada sorghum, karena literasi sorghum yang saya dapatkan adalah jawaban. Merdeka pangan adalah menanam apa yang kita makan, dan apa yang kita makan seharusnya kita tanam. Dan sorghum bisa tumbuh dimanapun dengan cuaca ekstrim maupun cuaca baik. Maka sorghum adalah sebuah jawaban. Petani kita adalah petani tradisional. Untuk mengedukasi petani tradisional, apa yang Anda lakukan? Sorghum Sejahtera Foundation menginisiasi. Kita tidak muluk-muluk, tapi di setiap tempat kita datangi, ada tokoh yang mau bekerja sama dengan kita, di antaranya banyak pesantren, maka kami bekerja sama dengan Ikatan Pesantren Indonesia, menanam dan memberikan contoh. Nanti Mas Mariono saya ajak ke samping, saya menanam sorghum di median jalan. Saya menanam sorghum dengan media pot. Saya menanam sorghum di media jalan, di mana tanah-tanah itu, sejak tanah itu ada hingga sekarang belum pernah didaya gunakan. Sorghum menjadi sebuah titik awal pada saat orang melihat, orang tertarik, dan memang konsep kami adalah membagikan benih. Kami membagikan benih dan pupuk untuk program pertama. Setelah itu, setelah panen, kami akan menjadi off-taker untuk membeli sorghumnya, untuk kami jadikan beras maupun tepung. Dan alhamdulillah kami didukung oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi yang juga membeli berasnya untuk dijadikan cadangan pangan lokal di setiap kota dan provinsi kabupaten di Jawa Tengah. Ini sebuah awal yang baik, dan tentunya kita berharap melalui Badan Pangan Nasional ini menjadi satu kesempatan, satu kemungkinan untuk kita berdaya guna. Tepung kita 12 juta ton kita datangkan dari Afrika. Kenapa tidak kita menanam sorghum untuk menggantikan tepung yang sehat dan mudah ditanam? Kesejahteraan petani tentunya akan menjadi sebuah keberhasilan bagi lingkungan maupun Indonesia. Di Jawa Tengah kan Anda katakan tadi sudah cukup mempunyai nama. Potensi besarnya seperti apa? Tentu Anda mencari data-data yang baik data petani maupun data potensi ke depan terkait sorghum. Anda sudah membangun jalur pemasarannya. Potensi kita sebenarnya seperti apa, Mas? Sorghum kebutuhan dunia saat ini baru terrealisasi 40 sampai 50 juta ton dunia. Sementara jagung 117 juta ton. Sementara gandum 115 juta ton. Sorghum sebetulnya masih mempunyai ruang atau pasar yang luar biasa. Terutama di Indonesia wilayah timur, saudara-saudara kita sudah menikmati sorghum dalam bentuk pangan. Maka kami menawarkan satu pola lain, hilirisasi. Hilirisasi adalah sebuah kunci, karena dari tepung sorghum bisa menjadi berbagai aneka ragam pangan yang bisa dikonsumsi. Contoh konkret, kami sedang menginisiasi untuk mie sorghum, bekerja sama dengan pesantren Takmirul Islam. Kita sudah BJG, kita sudah serahkan kepada Badan Pangan Nasional, dan direspon dengan baik. Hal yang lain,
bahwa Badan Perencanaan Nasional Bappenas sudah menginstruksikan kepada Departemen Pertanian tahun 2026 harus membuat demplot minimal 5.000 hektar tanaman sorghum. Anggaran sudah tersedia. Nah, mari kepada siapapun kita mestinya mendahului. Sorghum Sejahtera Foundation sudah 3 tahun ini bergerak untuk mengkampanyekan sorghum, dan alhamdulillah sampai hari ini tanggapan pemerintah, tanggapan dinas pertanian, tanggapan dari Badan Pangan Nasional, dari Dinas Ketahanan Pangan sudah cukup memadai. Tinggal bagaimana kita menggerakkan semangat petani, dan tentunya semangat petani akan menjadi ekstra kalau produknya bisa kita manfaatkan. Tentunya harus ada off-taker yang harus membeli. Saya berharap banyak kepada Koperasi Merah Putih, saya berharap banyak pada Badan Pangan Nasional, saya berharap banyak pada MBG, makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sebetulnya harus menyertakan sorghum sebagai sarana awal, baik program beras maupun hilirisasinya bisa menjadi sebuah alternatif untuk menyehatkan Indonesia, untuk memerdekakan pangan Nusantara. Anda melihat potensi koperasi ini seperti apa ke depannya? Sedikit cerita, saya bekerja sama dengan UMKM ini di Gemolong, di Sragen, namanya BBS Food. Ini adalah berondong, ini adalah berondong sorghum. Ya, ini kita bikin tank-tank, jadi orang lama pasti kenal apa itu berondong. Nah, sekarang berondong ini kita bikin dari sorghum, dan alhamdulillah menjadi luar biasa responnya. Yang kedua, kami bikin dari tepung ini menjadi mie. Maka sebetulnya, ayo saya tantang koperasi-koperasi untuk bergerak menggerakkan UMKM-nya. Potensinya jelas. Kami punya 400 ton setiap bulan untuk bisa dijadikan apapun untuk menjadi hilirisasi. Ada kegagalan yang kami pernah lakukan pada saat kami bekerja sama dengan Koperasi Tahu Tempe. Di Salatiga, tahu tempe sorghum sudah sedemikian rupa, sudah menjadi produk prototip yang luar biasa. Namun karena Kopti berada di bawah jaringan pengendali kedelai, maka sorghum disingkirkan. Nah, saat ini kami bekerja sama dengan banyak UMKM sedang membuat tempe dan tape. Karena pada tahun 2024 tempe dari sorghum ini sudah diapresiasi dan mendapatkan dukungan luar biasa dari Institut Teknologi Bandung. Bahkan sudah kami pamerkan di Aula Timur, kami diundang untuk membuat tempe dengan bahan sorghum dan diapresiasi. Maka ke depan kami juga sedang menyiapkan untuk sorghum menjadi susu nabati, dan sekarang sedang dalam proses, dan saya rasa ini bisa akan memenuhi kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus. Sorghum menjadi bahan baku tempe. Iya. Potensi yang besar, yang anggaplah kan harus ada pemetaan ekonominya. Ya. Potensi yang besar itu di daerah mana yang terkait dengan pembuatan tempe? Kalau tadi dikatakan bahwa kedelai ada jejaring yang menghambat. Saat ini kami bekerja sama dengan banyak UMKM, di antaranya dengan Isfara Food dan dengan DSKS. DSKS adalah di Surakarta, di Solo. Ini mempunyai jaringan 230 jaringan pengajian. Maka hal pertama yang kami lakukan adalah bagaimana mengedukasi membuat tempe dari sorghum yang sangat mudah. Karena cara membuatnya sederhana, tidak serumit kita membuat tempe kedelai. Tempe sorghum ini hanya cukup menanak nasi dengan ukuran 1:3 sehingga agak akas, didinginkan, dicampur dengan ragi dan dibungkus. Potensi ekonominya adalah Rp5.000 setiap hari
dari setiap penduduk yang makan tempe. Ini potensinya. Bayangkan kalau di Surakarta ini ada 2, sekian juta kali 5.000 rupiah, artinya sebetulnya ada 100 juta rupiah potensi harian. Dan yang lebih konkretnya, dengan membuat tempe sorghum, kalau ibu-ibu di rumah mau menanam sorghum dengan pola urban farming, potensinya adalah memberdayakan potensi yang ada di lingkungannya, mengenal apa itu potensi sorghum, dan itulah yang kami sebut merdeka pangan. Jadi salah satu jejaring yang dibina adalah melalui jalur pesantren. Saat ini jalur pesantren karena lebih memudahkan. Karena seorang kiai bicara fatwa, sekian ribu masyarakat akan mengikutinya. Kami juga bekerja sama dengan Universitas Batik Solo, mendayagunakan mahasiswanya di KKN kemarin, di Mancasan dan di Banyunibo, untuk mengajak masyarakat menanam sorghum dan mengenalkan hilirisasi sorghum. Ini mudah-mudahan dalam waktu dekat ada laporan yang konkret, tapi input yang kami dapat, mahasiswa baru Fakultas Pertanian Universitas Batik menjadi paham terhadap potensi sorghum yang 3 bulan sudah memberi nilai. Nah, kalau ini kita bandingkan, dia akan kuliah 3-5 tahun, kalah potensinya dengan sorghum, kan mestinya nggak perlu kuliah, tapi menjadi petani sorghum saja. Dan hilirisasi kami coba tawarkan di Car Free Day di Solo, di Pasar Keleman, di Kampung Batik Kauman Solo. Setiap minggu malam juga kami sajikan hilirisasinya di pengkajian Sirajul Muluk di Masjid Agung Surakarta. Ini menjadi sebuah alternatif baru karena potensi hilirisasi akhirnya menggurita, karena banyak ibu-ibu UMKM yang tiba-tiba membeli produk kami untuk mencoba membuat kuliner yang berbasis sorghum. Di Car Free Day Anda sudah bisa akan makan nasi sorghum gudeg, Anda sudah akan bisa menikmati bubur sorghum, Anda sudah akan bisa menikmati berbagai program, dan terakhir ada chef. Di sini ada Chef Yusuf yang tiba-tiba bisa masak sorghum dan bisa menyajikan sorghum kerawu kambing, dan itu menjadi favorit orang-orang tua yang selama ini mengenang makanan itu. Pasti tidak tiba-tiba. Latar belakangnya apa yang Syekh ini? Oh, Syekh ini seorang seniman dan dia tukang masak di Yasin Amal yang hebat. Dan kebetulan karena satu camp dengan kita, akhirnya dia bisa masak dengan berbagai masakan serba serba.